Nah, bagaimana kalau ustadz? Ini jelas berbeda. Dari cara pengobatannya pun berbeda. Kalau dukun biasanya tidak menjaga diri terhadap lawan jenisnya. Kalau ustadz dia akan menjaga diri. Dukun biasanya kalau menangani lawan jenisnya, dia tidak pakai mahram pun mau. Tidak pakai mahram. Jadi perempuan dia tangani satu kamar berdua mau, itu dukun. Tapi kalau ustadz tidak akan mau. Ustadz nih minta tolong diruqyah ya, berdua saja. Oh, tidak mau dia. Maka untuk mengetahui ini dia ustadz atau bukan, bisa dites itu. Pas datang, silakan masuk. Lalu kemudian ditutup, kok meneng, wah ya dukun itu. Langsung dibuka aja, tidak jadi, silakan pulang. Kenapa? Karena kalau ustadz yang paham ilmu agama, tidak mungkin dia akan berkholwat, akan berduaan dengan seorang yang berlawan jenis. Laki-laki tidak mungkin berduaan dengan perempuan. Karena dalam hadis dikatakan illa wa ma'ha dzi mahramin, kecuali perempuannya ditemani oleh mahramnya. Jadi kalau berduaan saja jelas ini dukun. Kalau ustadz dia akan minta untuk ditemani mahramnya dan tidak mau pintunya ditutup, mesti mau pintunya dibuka kalau ustadz. Kalau dukun malah kadang-kadang cari kesempatan. Saya mau cerita lagi sedikit. Suatu saat saya pernah ke Purworejo di satu tempatnya agak jepit, agak susah dicari. Sesampainya di sana diminta untuk nangani seorang perempuan yang sudah pergi ke 20 dukun dan rela untuk membayar mahal. Jadi sudah pergi ke 20 dukun, rela untuk membayar mahal. Dan beberapa di antaranya menurut pengakuan ibu dan anaknya ini, itu nyun sewu sempat dicabuli layaknya suami istri. Saya sempat kaget ketika saya mendengarkan ceritanya itu sebagai seorang laki-laki yang mestinya kuat, tetapi saya merebes milih, kok bisa gitu. Jadi masih muda itu anaknya, masih 18 tahun. Bapak Ibu, nah ketika dia bercerita seperti itu, kok bisa? Dia menceritakan bahwa dukun itu bilang di perutnya ini ada pasukan jin namanya naga merah di rahimnya. Ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera ditangani ini mengancam dan bisa istilahnya nyawanya terancam. Dan ini bukan cuma nyawa anak tapi juga ibunya. Apakah kamu mau ibumu meninggal dunia kalau ini tidak segera ditangani? Dan bodohnya perempuan ini, dia mengatakan tidak mau. Nah, kalau tidak mau, ini harus segera dipadamkan. Caranya harus ditembak. Ini sungguh-sungguh terjadi. Caranya harus ditembak naga merah ini. Dan kemudian perempuan ini masih nalar, mau minta izin sama ibunya. Betul, minta izin sama ibunya. Ibunya bilang tidak boleh. Tetapi kemudian anaknya bilang, tapi ini berbahaya. Nah, dukunnya bilang juga, ini berbahaya, nanti bisa mengancam kematian. Bahkan ibu nanti korban yang pertama. Oh, takut dia. Ya sudahlah kalau begitu, Bapak Ibu, dan terjadilah apa yang terjadi. Karena dibohongi dengan naga merah yang harus ditembak. Dan itu kemudian Bapak Ibu, terjadilah apa yang terjadi. Sembuh? Tidak sembuh. Justru malah berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berhati-hati, jangan sampai kemudian hal-hal yang semacam ini terjadi. Kemudian lagi, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau bersentuhan langsung maka harus dengan pelapis, seperti dengan sarung tangan, seperti dengan bantal. Jadi tidak nyentuh langsung dengan pasiennya. Kalau kemudian dia nyentuh langsung makmek, apa meneh le makmek itu tidak pada tempatnya, maka jelas ini bukan ustadz. Seorang ustadz tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan sentuhan pun hanya akan dilakukan pada saat itu memang diperlukan. Kalau tidak diperlukan kok dia melakukan itu, maka jelas ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, kemudian
kalau ustadz ini ketika mau melakukan, maka syarat utamanya ada 3. Jadi syarat utamanya ada 3 ketika melakukan ruqyah. Syarat yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, antakuna bikalamillah, hendaknya dengan firman Allah. Jadi hendaknya dengan firman Allah. Kalau tidak dengan firman Allah apa? Bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah, au sifatihi, atau dengan sifat-sifat Allah. Tetapi kalau dukun itu tidak hanya dengan firman Allah, kadang dia dengan firman Allah, dengan sifatnya, dengan namanya, tapi dicampur dengan nama yang lain. Dan itulah syirik yang sesungguhnya. Dia menyebut nama Allah tetapi menyebut nama yang lain. Silahkan dicermati nanti kalau ada dukun praktek, biasanya yang disebut atau yang ditulis dalam rajah-rajah itu ada nama-nama jin. Seperti nama yang sering muncul adalah As-Syatat. Kemudian yang muncul lagi misalnya Ya Solun, Sol Asun, Ikhrisa, Jirrisa, Yayani, Tarkobin, Barhasin. Ini semua nama-nama jin. Maka kalau Anda menemukan nama-nama ini, baik itu digantungkan di atas pintu, biasanya orang di sekitar kita banyak yang nempel di atas pintu atau juga di warung-warung misalnya, maka itu adalah nama jin sebagai kode untuk memanggil mereka. Maka seorang ustadz ketika melakukan ruqyah tidak mungkin menyebut nama-nama tadi. Lah kok tadi nyebut ini, saya ngasih tahu. Jadi saya ngasih tahu. Jadi ada nama-nama Yayani misalnya. Ini nama jin. Kalau barangnya hilang, biasanya yang diminta untuk disebut itu ada 2, Tarkobin sama Barhasin. Jadi kalau ada orang tanya ke tokoh misalnya, Pak, barang saya hilang, oh biar ketemu maka sebutlah nama Tarkobin sama Barhasin sebanyak 100 kali. Tarkobin Barhasin gitu kan, disebut sampai 100 kali. Itu sungguh-sungguh terjadi begitu memang prakteknya. Tapi ingat, saya tidak ngomong komplit ini ya, nanti diprakteknya malah jadi dukun ini. Nah, ketika sudah disebut sebanyak 100 kali, kemudian biasanya membaca salah satu ayat di surat Al-Baqarah, ayat 148 biasanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lu kan pakai ayat Al-Qur'an. Betul pakai ayat Al-Qur'an, tetapi tadi yang disebut adalah nama jin. Dan nanti prakteknya masih ada yang lain ya. Jadi ini tidak saya sebut semua, nanti tidak gue praktek. Maka kalau sudah menyebut nama-nama tadi, jelas ini adalah praktek perdukunan. Ustadz enggak. Ustadz hanya menyebut nama tadi, firman Allah, kemudian apa lagi? Sifat Allah, atau juga namanya, atau dengan doa-doa yang maksur dari Nabi. Itu kalau ustadz. Tapi kalau dukun, nama-nama tadi disebut. Nah kalau Jawa, nama yang disebut bukan Tarkobin, bukan Barhasin, bukan Sol Asun, Ya Salon, Ikhrisa, Jinrisa, Syatat, bukan Jal-Jalut, bukan itu yang disebut. Kalau Jawa biasanya kiblat papat limo pancer kakang kawah adiari-ari. Ini Jawa. Kalau sudah menyebut begitu, dukun dia. Atau kalau tidak begitu, biasanya Nyai Among, Kiai Among, Inggi Gilu tak sangoni ketan kolak sego golong apem. Sudah begitu dukun ini. Iki gilo putuku momongan cedak-cedak rezeki, aja dimomong cedak kali, aja dimomong cedak geni. Lah ini dukun. Bapak Ibu, meskipun tadi tampaknya seolah-olah yang diucapkan adalah perkara yang baik. Apalagi kalau sudah pakai syaratnya beras karo uyah. Kalau kemarin yang sempat viral itu sego kuning atau beras kuning? Ya, nasi kuning ya, nasi kuning. Kemudian membaca doa tertentu misalnya, ketika banyak angin gede, biasanya menyebut nama dewa. Nyai Maruto, Kiai Maruto, iki gilo tak sangoni beras uyah, sego kuning, liwato dalan gede ojo liwat kene, liwat. Nah itu sudah. Itu yang Jawa begitu. Kalau yang Arab enggak. Tapi kalau ini jelas ketahuan, teman-teman langsung tahu ini bukan dari Islam karena lafadznya sudah nampak. Tapi kalau yang pakai lafadz Islam tadi kan banyak orang yang terkecoh.
Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi memang kadang-kadang meskipun sudah nampak lafadznya, orang di tempat kita biasanya ndak peduli, sing penting mari. Coro Islam tinggu, coro Jawa tinggu. Cara Islam tinggu, dukun tinggu, pokoknya kabeh wong tua tinggu. Biasanya prinsip ini prinsip yang tidak benar. Mestinya kita harus berobat dengan sesuatu yang diizinkan dan sesuatu yang halal. Tadawau, berobatlah. Fala tadawaw, dan janganlah berobat bil haram dengan sesuatu yang biharamin, dengan sesuatu yang haram. Karena cara-cara tadi adalah sesuatu yang haram. Nah, syarat yang kedua dalam ruqyah itu adalah yaitu dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Jadi kalau dia dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja asal maknanya dipahami, maka syarat maknanya dipahami ini bisa didengar. Kalau bacaannya komat kamit tidak bisa didengar, maka dia adalah dukun. Maka pembeda praktek dukun dengan praktek ustadz itu adalah suaranya bisa didengar oleh orang lain dan suaranya tidak bisa didengar oleh orang lain. Maka kalau ustadz ketika membaca terdengar, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, terdengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, terdengar. Tapi kalau dukun tidak terdengar. Tahu-tahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah sik mau apa? Jadi sebagian dimunculkan, sebagian hidden, disembunyikan. Nah, ini hati-hati dengan yang disembunyikan. Bisa jadi sesuatu yang ucapannya, lafadznya tidak bisa dipahami maknanya. Karena seringkali di dalam praktek perdukunan menggunakan ucapan-ucapan yang tidak kita mengerti maknanya. Seperti misalnya caleng gonteng manggut-manggut orang inang muraudut, itu maknanya apa? Ada yang tahu maknanya? Saya pun bisa mengucap ora dong itu. Maka ketika sudah menyebutkan caleng gonteng manggut-manggut orang inang muraudut itu tidak paham maknanya apa itu, karepe itu dukun. Meskipun ketika mengucapkan itu tidak akan disuarakan keras. Caleng gonteng manggut-manggut orang inang muraudut. Setelah itu la haula wala quwata, keras. Maka kita harus berhati-hati kalau suaranya sudah lirih. Andai pun suaranya keras, ketika ada sesuatu yang maknanya tidak jelas, maka kita patut curiga itu adalah dukun. Jadi kalau suaranya keras, maknanya tidak jelas, patut curiga itu adalah dukun. Baik dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja, tidak ada masalah selama maknanya bisa dipahami. Termasuk biasanya dalam raja-raja yang digantungkan itu maknanya tidak bisa dipahami. Bahkan orang yang pintar membaca menulis pun tidak mampu untuk membacanya. Maka kalau teman-teman melihat tulisan Arab diminta untuk dimasukkan ke gelas untuk diminum atau digantungkan, maka itu ciri perdukunan. Apalagi begitu dibaca kita tidak bisa membaca, adanya kotak-kotak segitiga, huruf kebalik-kebalik. Termasuk prakteknya misalnya kulhu sungsang, baca kulhunya di balik, atau yasin balik, yasinanya tidak dari depan tapi dari belakang. Maka ini sudah ciri perdukunan, dan itu banyak dipraktekkan. Yang mempraktekkan adalah kaum muslimin, bahkan tidak sedikit yang bergelar kiai. Kiai, saya minta amalan. Oh iya, kalau kamu pengen sukses karirmu, baca kulhu balik. Dibaca itu, diamalkan itu. Padahal ini adalah praktek perdukunan dan termasuk bentuk penistaan ayat Al-Quran. Termasuk mengubah kalimat dari tempatnya yang mestinya dibaca dari depan, dibaca dari belakang, tidak pada tempatnya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu, kalau praktek ustadz bahwa ketika melakukan ruqyah atau ketika melakukan pengobatan, maka pengobatan tersebut ketika terjadi, ketika bisa melakukan proses ruqyah itu terjadi dengan takdir Allah, bukan ustadznya yang hebat, bukan ustadznya yang ampuh. Maka tidak ada ustadz yang bisa menangkap jin, tidak ada ustadz yang bisa menyakiti jin. Ustadz itu bisanya cuma berdoa. Jadi ustadz itu bisanya cuma berdoa, adapun Allah yang mengabulkannya. Tetapi kalau sudah orang ini mengatakan jinnya sudah saya kerangkeng, ini dukun. Niki sampun kula pageri, ini dukun. Karena ustadz itu tidak bisa mageri,
Ustadz tidak bisa nangkep jin, tidak bisa. Dan ini sudah menyalahi ajaran Islam kalau sudah nangkep jin. Nabi SAW sendiri pernah menangkap ifrit di Masjid Nabawi, hendak diikat di tiang masjid, tetapi ingat dengan doa Nabi Sulaiman, maka ifrit itu dilepaskan. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku suatu kerajaan yang tidak seorang pun Engkau berikan sesudahku. Maka tidak ada seorang pun yang seperti Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan, yang bisa mengendalikan bangsa jin. Tidak ada. Maka ketika Nabi ingat doa itu, dilepaskan. Sehingga doa Nabi Sulaiman ini tetap berlaku bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi pun tidak jadi ketika mau mengikat ifrit di tiang masjid. Maka kalau kemudian ada orang yang mengaku mengikatnya, mengaku mageri dan seterusnya, menangkap, masukkan ke dalam botol dan seterusnya, ini tidak sesuai dengan doa Nabi Sulaiman. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai masyarakat awam mestinya juga pilihlah kalimat yang pas kepada para ustadz yang mereka melakukan praktek ruqyah. Karena kadang-kadang kalimatnya tidak pas. Saya sendiri kadang sering dimintai pertanyaan dan juga pertolongan dengan kalimat yang tidak pas. Ustaz, tolong dibersihkan ya. Lalu kita bacakan surat Al-Baqarah misalnya, karena rumah, kata Nabi, inna syaiton yang firu min baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari pada suatu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, lalu kemudian orangnya tanya lagi, Ustaz, ini sudah bersih ya? Loh, emang kita tahu? Kita tidak ngerti dah bersih apa belum. Kadang-kadang pertanyaannya juga keliru. Sudah bersih apa belum? Emang kita cleaning service? Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan cleaning service. Kita tidak ngerti. Setelah itu kemudian kadang-kadang ada orang kesurupan, lalu kemudian kita ruqyah, sudah sadar, nyuwun sewu Ustaz, sekalian nyuwun dipun pageri nggih. Emang kita tukang las diminta untuk bikin pagar. Itu kadang-kadang karena mereka awam, itu tidak bisa membuat satu pernyataan yang tepat. Mestinya Bapak Ibu ketika sudah sadar, tanya apa yang perlu dilakukan biar tidak kesurupan lagi, kan begitu. Tetapi kadang-kadang yang disampaikan, nyuwun tulung Ustaz niki dipageri, pada ke tukang las. Jadi kalau tukang las kan langsung dipageri deh, pakai apa, baja ringan atau apa. Jadi ini kadang-kadang fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Kalau kita melihat apa perbedaan antara ustadz dengan dukun. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya juga kalau dukun, dia menyarankan amalan-amalan tertentu dengan hitungan-hitungan yang tidak wajar. Misalnya dengan membaca surat Yusuf sekian kali, sampai 100 kali, 200 kali. Maka kalau amalan ini tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka meskipun gelarnya ustadz, gelarnya kiai, punya padepokan, apalagi semakin meyakinkan kita bahwasanya itu adalah dukun. Tidak usah ragu, tinggalkan. Jadi tidak usah ragu, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan, itu yang terjadi adalah justru disukai oleh setan. Ingat salah satu buku yang membahas tentang madakhilus syayatin atau pintu gerbang setan, itu salah satunya adalah ketika kita melakukan amalan yang tidak dituntunkan. Maka kalau sudah menganjurkan amalan-amalan yang tidak dituntunkan, maka perlu kita jauhi. Meskipun itu lafadznya adalah tahlil, meskipun lafadznya adalah tasbih, meskipun lafadznya adalah kulhu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita beramal wajib satu, ikhlas karena Allah, dua, sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi mereka mengamalkan ikhlas tetapi tidak sesuai
tuntunan. Pastikan kita amalkan ikhlas, tetapi juga sesuai tuntunan. Karena sesuatu yang tidak sesuai tuntunan bukan mendapatkan ridho Allah, tetapi malah disenangi oleh setan. Karena sesuatu yang tidak dituntunkan itu lebih disenangi oleh setan daripada maksiat. Karena ketika orang melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan, yang seolah-olah itu ibadah, itu susah dinasehati. Tetapi kalau orang yang bermaksiat, itu dia sadar dirinya terjatuh dalam kesalahan. Sudah masuk waktu isya, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami apa perbedaan antara dukun dengan ustadz. Mudah-mudahan sudah menjadi gambaran. Tanyakan saja, mampukah mengobati jarak jauh? Tanyakan bisa melihat yang gaib? Tanyakan bisa memindahkan penyakit? Jika itu semua dijawab iya atau salah satunya, maka itu adalah dukun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.